Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Marsedia Sabita Azaki dan Gita Sari Husada akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul manajemen risiko. Jadi, risiko keuangan itu adalah sebagai salah satu bentuk risiko yang paling krusial yang dapat muncul dalam berbagai wujud seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, maupun risiko operasional. Nah, setiap jenis risiko tersebut itu memiliki potensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan apabila tidak dikelola dengan tepat. Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih kuat karena mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Jadi rumusan masalah yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, apa sih pengertian dan manfaat dari manajemen risiko keuangan? Yang kedua, bagaimana sih peran manajemen risiko keuangan dalam menjaga keberlangsungan bisnis? Yang ketiga, apa saja jenis risiko keuangan yang dapat terjadi dalam bisnis? Kemudian yang keempat, bagaimana strategi yang efektif dalam pengelolaan risiko keuangan? Pengertian dan manfaat manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan itu merupakan serangkaian langkah terstruktur yang dilakukan perusahaan untuk mengenali, menilai, serta mengendalikan berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas finansialnya. Manfaat manajemen risiko keuangan yaitu melindungi perusahaan dari kerugian, menjaga stabilitas, meningkatkan kredibilitas, serta mendukung keputusan strategis dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada peran manajemen risiko keuangan dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, membantu melindungi aset, modal, dan likuiditas perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga stabilitas arus kas dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang keempat yaitu berkontribusi dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan seperti atau stakeholder, baik investor, mitra bisnis maupun konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis resiko keuangan yang dapat terjadi dalam bisnis. Yang pertama, resiko likuiditas. Resiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena keterbatasan kas. Yang kedua, resiko kredit. Resiko kerugian akibat debitur atau pelanggan gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, resiko pasar. Resiko yang muncul akibat perubahan variabel pasar seperti harga, nilai tukar, atau suku bunga. Yang keempat, resiko operasional. Resiko yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, atau kecurangan. Yang kelima, resiko hukum dan regulasi. Resiko kerugian akibat pelanggaran hukum, ketidakpatuhan, atau perubahan kebijakan pemerintah. Yang keenam, resiko suku bunga. Resiko akibat fluktuasi suku bunga yang mempengaruhi biaya pendanaan atau pendapatan perusahaan. Yang ketujuh, resiko nilai tukar. Resiko yang timbul dari perubahan kurs mata uang asing dalam transaksi atau aset perusahaan. Yang terakhir, resiko reputasi. Resiko penurunan kepercayaan publik akibat isu negatif yang berdampak pada citra dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, strategi efektif dalam pengelolaan resiko keuangan. Dalam dunia bisnis, resiko keuangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, karena setiap keputusan dan aktivitas usaha selalu mengandung potensi kerugian. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola resiko keuangan, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian sekaligus menjaga kinerja finansial tetap optimal. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam strategi pengelolaan resiko keuangan. Yang pertama, penghindaran resiko. Strategi ini dilakukan dengan menghindari aktivitas atau keputusan yang berpotensi menimbulkan resiko tinggi. Yang kedua, pengurangan resiko. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi dampaknya melalui pengendalian internal, meningkatkan prosedur operasional atau penggunaan teknologi yang lebih aman. Yang ketiga, pengalihan resiko. Resiko dipindahkan kepada pihak lain, misalnya melalui pembelian asuransi, kontrak kerjasama, atau outsourcing. Dan yang terakhir, penerimaan resiko. Perusahaan memutuskan menerima resiko tertentu karena dianggap kecil, dapat dikendalikan, atau biaya mitigasinya lebih besar daripada potensi kerugiannya. Selanjutnya, instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, diversifikasi investasi. Yang kedua, hedging. Yang ketiga, penggunaan instrumen derivatif. Dan yang terakhir, manajemen likuiditas. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.